keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja Pengurus OIG bersama dengan anggota jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu, baik itu yang sukses dan yang berulang tahun pada hari ini. Ibadah live kita pada hari ini kita akan laksanakan dengan tema bertekun di dalam doa bersama. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah, mari kita memulai ibadah kita. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, gereja hadir di tengah-tengah dunia untuk memberitakan dan menyaksikan karya penyelamatannya dan membawa damai sejahtera bagi semua. Dalam ungkapan syukur karena ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan tuntunan tema bertekun di dalam doa bersama. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari PKJ 58 ayat 1 dan ayat yang kedua. Semua yang tercipta. Matahari, bulan, bintang, burung-burung
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur puji-pujian, yaitu dari Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian Allah bangkit, maka terserahlah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melelehkan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang pasti binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintas awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, Selah, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Kita sambut dengan menyanyi Mazmur 68 ayat yang ke-7. Mendengar dan mengaminkan akan 10 firman Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya,
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Di hadapan Tuhan pada kesempatan ini, kita tunduk dengan penuh kerendahan hati untuk mengaku akan segala dosa-dosa kita. Dengan segala kerendahan hati sebagai gerejamu, kami mengaku belum sanggup mewujudkan kesatuan sebagai tubuh Kristus, untuk saling menerima dan saling menghargai dalam kepelbagaian. Di muka Tuhan Yesus, Yesus.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Silakan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam persembahan syukur kita. Kita dituntun dengan firman Tuhan dari Mazmur 68 ayatnya yang keempat. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Kita menyanyi nyanyian rohani 16 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Bapa di sorga, dalam ibadah persekutuan kami pada pagi hari ini, kami telah memberikan buah-buah iman kami lewat persembahan syukur yang kami nyatakan pada kesempatan ini. Mari Tuhan memberkati persembahan syukur ini, baik yang kami berikan di rumah-Mu yang kudus di sini, maupun yang umat-Mu berikan di keluarga mereka masing-masing saat ini. Biarlah semuanya itu dipergunakan untuk pelayanan di jemaat Tuhan di sini. Yang masih ada pada diri kami Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati. Ajar kami untuk mempergunakan, mengelolanya seturut dengan kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Yopi Kondowangko. Bersyukur karena dalam keadaan sehat dan hari ulang tahun anak kekasih Isel dan Pak Golda. Kami bersyukur bersama dengan keluarga orang tua kekasih Nenek Pio atas berkat Tuhan yang dialami dalam kehidupan mereka, kesehatan yang dialami bersama dengan anak cucu, pun bersyukur atas hasil panen, serta bersyukur atas ulang tahun anak dan cucu pada bulan Maret, April, dan Mei. Tuhan kiranya tetap memberkati kehidupan kedua keluarga ini, orang tua kekasih, di dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami percaya dan kami yakini bahwa Engkau hadir memberkati kehidupan mereka seterusnya, dalam setiap kehidupan yang dilakukan, dalam setiap pekerjaan usaha yang dialami setiap hari. Bapa di sorga, ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Kita sambut dari nyanyian rohani 129 ayat ketiga, karunia baik semua. Selanjutnya kita akan masuk dalam pelayanan firman. Ada 3 bacaan kita hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Pertama Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Dan Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, firman-Mu akan diberitakan dalam ibadah persekutuan kami pada pagi hari ini. Terangi hati kami ya Allah Roh Kudus, tuntun kami untuk mendalami dan memahami firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah dengan kuasa-Mu ya Allah, yang tetap memberikan hikmat dan pengetahuan kepada kami, sehingga kami boleh mendalami firman-Mu ini, serta melakukannya dalam menjalani akan kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang.
Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian yang pertama. Pembacaan yang kedua, yaitu dari pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Haleluya. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya mempermuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Maka aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang
yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Amin. Kure sumanga puang. Silakan duduk kembali. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini diberikan sebuah tema, bertekun di dalam doa bersama. Bertekun di dalam doa bersama. Tontong sangina mas sambayang. Minggu ini adalah minggu syukur, di mana kita bersama-sama memperingati akan hari ulang tahun berdirinya persekutuan gereja-gereja di Indonesia, di mana melalui wadah ini semua gereja-gereja yang terhimpun dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia tetap berjalan bersama di dalam melaksanakan akan pekabaran Injil, bersaksi di sekitar kebangkitan Kristus. Dan itu merupakan bahagian tugas kita sebagai orang yang percaya. Bahkan melalui wadah PGI ini, gereja-gereja berkumpul bersama untuk saling mengakui dan menghargai tentang doktrin tentang pengajaran. Meskipun kita berbagai macam denominasi, aliran, bahkan sinode, tetapi kita percaya bahwa kita tetap senantiasa memberitakan tentang berita sukacita di dalam Yesus Kristus.
Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertekun di dalam doa bersama. Orang yang sangat tekun berdoa menunjukkan kedisiplinan spiritualitas yang tinggi. Tekun berdoa juga menjadi penciri adanya hubungan yang intim, hubungan yang dekat, dan khusus antara orang percaya dengan Tuhan. Doa Yesus dalam Injil Yohanes 17 ini pun menunjukkan adanya hubungan yang sangat intim, yang sangat dekat dan khusus antara Yesus dengan murid-muridnya. Yesus tahu bahwa tak selamanya ia ada di dalam dunia bersama muridnya. Setelah selesai karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, ia mati bahkan puncak pada peristiwa kebangkitannya atau Paskah. Maka selanjutnya Yesus akan naik ke sorga, kembali ke sorga kepada Sang Bapa yang memberi mandat pengutusan itu. Dan Yesus pun sungguh tahu bahwa dunia tempat umat percaya sangat tidak aman. Karena penuh godaan, penuh tantangan, penuh cobaan yang bisa membuat manusia setiap saat jatuh ke dalam dosa. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa Yesus menjanjikan roh penolong atau roh kebenaran atau roh kudus untuk melanjutkan setiap pekerjaan dan perlindungan kepada umat percaya. Tetapi sangat dibutuhkan respon yang baik dan konsisten memelihara hubungan yang baik dari umat percaya dengan hidup dalam perintah Allah dan melakukannya. Karena itulah Yesus menaikkan doa syafaat sebagaimana yang dituliskan dalam Injil Yohanes 17 ini. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berdoa atau doa itu merupakan napas hidup orang percaya. Pertanyaan kepada kita adalah mengapa kita setiap saat berdoa? Alasan mendasar mengapa orang percaya harus tekun berdoa, baik secara pribadi dan secara bersama. Pertama adalah menuju ut omnes unum sin. Dalam bahasa Indonesia, agar mereka semua menjadi satu. Ini merupakan doa Tuhan Yesus di Injil Yohanes 17 ini. Dan frase ini diambil dari ayat amanat perpisahan, yaitu pengajaran terakhir Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Lalu dilanjutkan dalam ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kedua ayat ini menunjukkan adanya hubungan keesaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, keesaan Allah Tritunggal.
Kesaan Allah Tritunggal dengan umat percaya dan kesaan antara umat percaya agar tekun membangun iman dan pengharapan yang sama atau hidup dalam kesaan umat percaya. Alasan kedua mengapa kita harus tekun berdoa, bahwa menghadirkan Tuhan dalam pergumulan, rencana, permohonan, dan syukur kita. Jadi di dalam doa ketika kita bergumul bersama dengan Tuhan. Ya. Saya kira banyak pengalaman-pengalaman iman kita, baik secara pribadi kita, baik secara dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam persekutuan kita, bahwa ketika kita bergumul dalam doa bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan akan jalan yang terbaik yang harus kita tempuh. Ya. Dan itu yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk bagaimana kita tetap senantiasa ketika ada pergumulan dalam kehidupan kita, pribadi kita, keluarga kita, pergumulan di sekitar pekerjaan kita, karir kita, kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tetapi banyak orang yang saat ini kalau mereka bergumul, dia curhat melalui media sosial. Ya. Tetapi kita sebagai orang percaya, tempat curhat kita adalah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Doa Yesus di Taman Getsemani, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Doa Yesus ini hendak mengajarkan kepada kita agar hanya Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Janganlah nama Tuhan dipermalukan dalam hidup kita. Alasan yang ketiga mengapa kita tetap tekun berdoa adalah menyejukkan hati dan pikiran. Jika kita berdoa dengan tulus dan sungguh berserah, maka kita hendak mengizinkan Tuhan untuk hadir dalam rencana, dalam pergumulan, dalam permohonan, dan dalam syukur kita kepadanya. Dengan berserah berarti kita mau menerima kuasa pengasihannya untuk melindungi dan memberkati kita. Maka hati dan pikiran kita akan menjadi sejuk dan damai. Damai yang melampaui pikiran kita manusia. Meskipun kita belum mendapatkan apa yang diminta kepada Tuhan, tetapi kita telah mendapat hati, pikiran yang tentram karena berserah kepadanya. Orang yang dapat merangkai kata dalam doa adalah mereka yang mampu menguasai dirinya dengan tenang. Pertama Petrus 4 ayat 7 mengatakan, "Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Alasan yang keempat, mengapa kita tetap senantiasa tekun berdoa untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Lewat doa kita bisa menikmati kasih, menikmati berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu setiap rencana kita serahkan kepada Tuhan dalam doa. Setiap pergumulan yang kita hadapi, sama seperti yang kita hadapi saat ini, kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi
pusat kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang tetap senantiasa mengendalikan kehidupan kita. Dan sekali lagi bahwa banyak pengalaman-pengalaman iman yang kita alami, yang kita percayai dan kita mengakui bahwa ya memang dalam doa senantiasa Allah memberikan jalan yang terbaik. Ketika kita sepenuhnya berdoa kepada Tuhan, sepenuh hati kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan tetap senantiasa memberikan jalan yang terbaik, memberikan solusi yang terbaik dalam menjalani akan hidup dan kehidupan kita. Alasan yang kelima, mengapa kita senantiasa tekun berdoa? Karena sarana datang kepada Tuhan setiap saat. Tuhan selalu rindu kepada kita, dan rindu kita selalu datang kepadanya. Doa menjadi sarana kita bisa datang berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Firman-Nya mengatakan, marilah kepadaku yang semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebagai sarana datang kepada Tuhan, setiap saat kita datang kepada Tuhan. Berdoa itu tidak diatur oleh waktu, tetapi setiap saat kita datang kepadanya, bergumul dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memohon berkat kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Allah akan menyatakan semuanya itu tepat pada waktunya. Alasan yang keenam, mengapa kita senantiasa tetap tekun berdoa? Karena Tuhan mau agar kita sebagai umat-Nya tekun berdoa dan bersyukur kepada-Nya. Penciri umat yang percaya kepada Yesus adalah tekun berdoa dan menaikkan syukur kepada-Nya. Kita meyakini bahwa apa yang kita punyai itu bersumber dari Tuhan. Kita meyakini dalam kehidupan kita bahwa Tuhanlah yang mengatur semua kehidupan kita. Kita mengaku bahwa di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Dan apa yang kita nikmati dalam kehidupan kita, hidup dan kehidupan yang kita nikmati dalam hidup kita itu bersumber dari Tuhan. Karena Dialah sumber hidup kita, Dialah sumber berkat. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap hidup kita, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Melainkan Tuhan tetap menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kasih-Nya, menyatakan kisah-Nya dalam kehidupan kita. Dan di dalam Dia, senantiasa kita percaya bahwa Dialah yang maha kaya. Dialah menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Dan lewat pekerjaan-pekerjaan yang kita alami, yang kita nikmati saat ini, kita percaya bahwa itu karena kasih dan tuntunan penyertaan dari Tuhan. Karena itu hendaklah setiap saat kita bersyukur kepada Tuhan. Mensyukuri akan hidup dan kehidupan ini. Mensyukuri akan segala penyertaan-Nya. Walaupun kita diliputi dengan pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Tetapi kita yakin bahwa Allah senantiasa meneguhkan iman kita.
Allah akan tetap setia mengasihi. Allah tetap setia menolong umatnya yang selalu datang kepadanya siang dan malam. Alasan yang terakhir mengapa kita tetap tekun berdoa. Karena melalui doa merupakan sarana pengakuan dosa dan solidaritas persekutuan. Tuhan menyiapkan sarana doa agar kita gunakan untuk mengaku dosa dengan tulus. Membangun gerakan solidaritas bersama melalui gerakan doa untuk menikmati kuasa Allah lewat doa. Firman-Nya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Satu sukacita yang dinyatakan kepada kita bahwa siapapun kita yang berdoa kepadanya, bila kita dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Dan karena itu, dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat yang telah diselamatkan, umat yang telah ditebus, maka setiap saat datanglah kepada Tuhan dalam doa. Setiap saat datang kepadanya, bersyukur, memohon agar Tuhan selalu berperkara dalam setiap kehidupan yang kita alami. Senantiasa kita selalu setia dan sabar dalam menjalani kehidupan ini. Setia dan sabar dalam merindukan akan pemulihan kepada kita, kepada bangsa dan negara kita, kepada dunia ini. Karena kita hanya diberikan kemampuan untuk berdoa kepada Tuhan. Sambil kita berusaha untuk bagaimana dalam menjalani kehidupan ini senantiasa berbuat yang baik dan benar, dan tetap senantiasa kita sebagai gereja untuk tetap senantiasa bersatu menyatakan persekutuan dalam menikmati akan sukacita Injil dalam menjalani akan hidup dan kehidupan kita. Melalui hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, mari kita dalam setiap denominasi gereja untuk bergandengan tangan senantiasa saling memahami dalam satu arak-arakan untuk menuju suatu tujuan yang satu, yaitu menikmati kehidupan kekal dengan Bapa di sorga. Jauhkanlah sikut menyikut dalam persekutuan lewat gereja-gereja, tetapi kita ini merupakan satu. Seperti yang Tuhan doakan, semua kita hati kita di hadapan Tuhan dalam doa, dan Tuhan akan senantiasa menguatkan, memberikan hikmah-Nya, memberikan sukacitanya dalam menjalani akan hidup dan kehidupan kita. Terpuji Tuhan. Amin.
Kita masuk dalam saat teduh. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman-Nya telah kita renungkan dalam ibadah ini, yang mengajak kita untuk senantiasa bertekun di dalam doa bersama. Dan ini merupakan ciri kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Bahkan seperti dengan jemaat mula-mula yang tekun berdoa bersama dalam kehidupan mereka. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan selalu memperlengkapi kami, sehingga dalam kehidupan kami senantiasa kami mengandalkan akan kasih Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap senantiasa tekun dalam doa. Baik yang kami naikkan secara pribadi, baik yang kami naikkan secara bersama-sama kepada-Mu ya Allah. Untuk berkarya, melakukan seluruh aktivitas kami, dan di dalamnya kami boleh menikmati akan berkat dari Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan, secara khusus jemaat kami di sini. Senantiasa Engkau tetap memperlengkapi kami selaku majelis gereja, pengurus bahkan seluruh anggota jemaat Tuhan. Meskipun saat ini Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kasih dan kuasa Tuhan tetap kami nikmati. Bahkan Tuhan tetap melindungi kami. Doa dan harapan kami Tuhan, biarlah Engkau menjauhkan kami dari wabah virus corona ini. Tuhan tetap menjaga, melindungi kami. Bapa di sorga, melalui syafaat kami saat ini Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Tuhan kiranya memberkati kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami selaku bapa rumah tangga, ibu rumah tangga, selaku anak-anak, berkati kehidupan rumah tangga kami ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan setiap hari. Biarlah semuanya itu kami boleh menikmati berkat Tuhan. Tuhan tetap memberkati akan anak-anak kami, cucu kami Tuhan, dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam mencari lapangan pekerjaan yang bahkan yang sudah bekerja. Senantiasa Engkau melindungi kami, melindungi akan anak-anak kami, sehingga dalam tangan kasih Tuhan mereka boleh bertumbuh. Dalam tangan kasih Tuhan mereka boleh menempuh pendidikan mereka masing-masing. Biarlah mereka senantiasa selalu mengandalkan akan kasih dan kuasa Tuhan dalam menuntut ilmu di bangku pendidikan mereka masing-masing. Bapa di sorga,
pun kami berdoa bagi umat-Mu di Jemaat Batu Tanduk di sini. Bersyukur untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam berbagai pekerjaan yang mereka alami bersama. Umat-Mu telah menikmati hasil jerih payah mereka lewat pekerjaan mereka, lewat hasil panen mereka, bahkan berbagai keberhasilan yang umat-Mu nikmati saat ini. Itu semata-mata karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan untuk masyarakat anggota jemaat-Mu dalam bergumul di sekitar sakit penyakit yang dialami. Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati mereka di dalam menghadapi akan seluruh pergumulan ini. Kuatkan iman mereka ya Tuhan. Nyatakan pemulihan bagi mereka. Berkati tangan-tangan yang merawatnya ya Allah, sehingga semuanya itu membuat mereka semakin kuat dalam menghadapi akan pergumulan kehidupan mereka. Pun kami berdoa bagi orang-orang tua kekasih yang sudah dalam lanjut usia saat ini. Kami berdoa untuk orang tua kekasih Nenek Lori, Nenek Robert, Nenek Indri, Nenek Iren, Nenek Pian, Nenek Jepri, Nenek Isna, Nenek Arnold, Nenek Tio, Nenek Agnes, Indok Seri dan Bapak Rante Pasang. Kiranya Engkau senantiasa tetap mengasihi mereka, memberikan kesehatan yang prima bagi mereka, sukacita dan pengharapan kepada mereka, sehingga orang-orang tua kekasih kami ini dalam menjalani kehidupan masa tua mereka, senantiasa mereka menikmati akan tuntunan dan kasih sayang dari Tuhan. Pun kami berdoa bagi bangsa negara kami, pemerintah kami. Tuhan tetap senantiasa memberkati mereka, memberikan hikmat, sukacita kepada mereka. Secara khusus Tuhan, di dalam untuk tetap senantiasa bersabar di rumah, menantikan akan pemulihan dari Tuhan. Kami pun berdoa bagi tenaga medis, dokter, para perawat, dan tenaga-tenaga yang lainnya yang Tuhan pakai dalam melayani bagi saudara-saudara kami yang sudah terdeteksi COVID-19 ini. Berikan kekuatan iman ya Allah, kesabaran dan sukacita, sehingga mereka boleh melaksanakan akan tugas mulia ini. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga, sesaat ini Tuhan, secara pribadi kami mau datang kepadamu, menyatakan syukur, permohonan dan rencana kami. Tuhan dengarkan kami. Itulah kehidupan pergumulan dan rencana kami. Tuhan senantiasa selalu mengasihi kami. Berkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan pada pagi hari ini. Bila lewat pelayanan ini Tuhan kami senantiasa menikmati sukacita dan berkat dari Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bila kasih-Mu, sukacita-Mu menjadi milik kami semua.
Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami, permohonan kami. Melalui anak Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya menjemput kita untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Gereja bagi bahtera di laut yang seram. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan jadikanlah Kristus sebagai pemimpin hidupmu, dan tetaplah bertekun dalam doa bersama. Lakukanlah kehendak-Nya dalam hidupmu, sehingga melalui kehidupanmu hanya Kristus yang dimuliakan. Kiranya Tuhan berkenan. Haleluya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal itu senantiasa memelihara hati dan pikiranmu. Saudara, Bersama-sama majulah, dikuatkan iman.
Selamat siang. Ibadah live kita pada hari ini telah selesai. Sampai